Pada anak usia dini, berbagai aspek perkembangan perlu diperhatikan pengembangannya. Sebagai bagian dari kecerdasan anak, aspek emosi juga penting untuk dikembangkan pada anak sejak usia dini. Karena aspek perkembangan emosi berperan penting dalam kesuksesan kehidupan anak. Karena anak yang memiliki perkembangan emosi yang baik, maka seorang anak akan dengan mudah untuk mampu mengendalikan perasaannya dan juga dapat mengenali perasaan orang lain, mampu menahan amarah yang ada di dalam dirinya, serta mampu bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekitar. Mengembangkan aspek emosi pada anak usia dini sangat penting karena pada usia tersebut keadaan emosi anak penuh dengan ketidakseimbangan karena anak mudah keluar dari fokus, artinya anak mudah terbawa ledakan-ledakan emosi yang belum mampu dikenali oleh perasaannya sendiri. Kecerdasan emosional pada anak usia dini tidak dimiliki oleh anak secara alami, akan tetapi harus ditumbuhkan dan dikembangkan. Pada kesempatan ini, saya menggunakan sebuah metode untuk mengembangkan aspek emosi pada anak dengan menggunakan metode cerita, dengan cerita yang berjudul Semut dan Belalang. Adapun alur cerita mengisahkan tentang seekor belalang yang sedang bersantai-santai melihat segerombolan semut sedang bekerja sama mencari makanan untuk persediaan musim salju yang akan datang. Belalang memiliki sifat yang pemalas. Belalang hanya ingin bersantai dan menikmati hidupnya. Akhirnya musim salju pun tiba. Para semut sangat bahagia, sedangkan belalang hanya bisa menunggu dan berharap musim salju cepat berakhir untuk bisa mencari makanan. Belalang menyesal meratapi perbuatannya karena tidak mendengarkan nasihat dari semut untuk bekerja keras. Tetapi semut memiliki belas kasihan kepada belalang yang kelaparan, sehingga semut membagi makanan kepada belalang yang kelaparan. Dalam cerita tersebut, karakter tokoh cerita, khususnya tokoh utama, yaitu semut, menampilkan perilaku yang mencerminkan aspek-aspek kecerdasan emosional, sehingga anak dapat mengembangkan aspek emosionalnya setelah mendengarkan cerita tersebut dengan cara mampu mengenali emosi diri sendiri, mampu mengelola emosi, mampu memotivasi diri, dan mampu membina hubungan baik dengan orang lain. Bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa. Bermain kelompok merupakan aktivitas yang membutuhkan kerjasama antar anggota, maka di sana pasti terjadi interaksi sosial. Secara sadar ataupun tidak, anak akan belajar untuk berkomunikasi, menyampaikan ide atau pendapatnya di dalam kelompok. Pada metode ini, anak secara berkelompok memecahkan masalah dan saling berinteraksi satu dengan yang lain. Sangat penting bagi seorang anak untuk terlibat dengan orang lain selain dirinya sendiri. Salah satu metode yang digunakan untuk mengembangkan aspek sosial pada anak adalah metode bermain kelompok. Metode bermain kelompok dapat mengembangkan aspek sosial pada anak, karena pada saat anak-anak bermain kelompok, secara tidak sadar, anak dapat memperoleh berbagai keterampilan sosial, yaitu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, bertukar pendapat, belajar untuk memahami perasaan orang lain, belajar menyesuaikan diri sesuai dengan harapan lingkungan, dan mampu untuk berkolaborasi.